Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kebaikan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan dengan ikhlas menuju rumah Allah bisa menghapus dosa-dosa kita, dan pada saat yang sama bisa menambah kemuliaan dan ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat duduk di majelis ilmu pada malam hari ini juga membuat kita semakin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, tidak cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus ada bukti. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita mampu mengorbankan segala-galanya demi mempertahankan risalah sunnah yang telah beliau ajarkan. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan yang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Sekarang kita masih berada pada Maqasidus Syariah fi babis shalah. Maqasid syariah yang ada dalam bab salat. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah soal keutamaan dan kedudukan. Saya yakin semua kita sudah paham ibadah sholat adalah ibadah yang punya kedudukan yang paling tinggi dalam syariat Islam, melebihi syiar-syiar yang lain. Cara pensyariatannya pun berbeda. Kalau sholat, Nabi yang dipanggil ke atas, tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, Nabi cukup nunggu di bawah, Jibril yang membawa pensyariatan itu dari atas. Alhamdulillah, itu semua sudah kita bahas, dan malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada maqasid ibadah salat. Ketika kita bicara maqasid dalam ibadah salat, para ulama maqasid memang membagi-bagi kepada beberapa bentuk maqasid. Ada nanti yang masuk dalam kategori al-maqasidu al-aqadiyah. Ada lagi nanti al-maqasidu ar-ruhiyah. Ada lagi al-maqasidu at-tarbawiyah. Bahkan ada al-maqasidu al-istima'iyah. Barangkali mungkin tidak semuanya akan kita bahas. Saya hanya sekedar ingin menggambarkan. Bahkan juga ada al-maqasidu sihiyah. Maqasidus sihiyah, maqasid yang orientasinya menyehatkan. Dari ibadah solat kita menjadi sehat. Sehat jiwa, sehat fisik. Itu semua menjadi bagian dari maqasid yang ada dalam ibadah salat yang disimpulkan oleh para ulama. Sekarang kita ambil satu persatu dari maqasid ibadah salat. Yang pertama sekali adalah, dan yang terpenting, al-maqasidu al-aqadiyah. Apa itu al-maqasidu al-aqadiyah? Maqasid
dari ibadah solat yang orientasinya adalah membangun akidah dan keyakinan. Jadi dengan pelaksanaan ibadah solat, semakin kokoh keyakinan kita dan semakin kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat poin-poinnya. Kenapa ibadah solat itu punya orientasi dalam persoalan akidah, persoalan tauhid. Dan tauhid sebagaimana yang sudah kita tahu bersama bahwa itu adalah pondasi dalam beragama. Kalau seandainya pondasi lemah, bangunan yang ada di atasnya akan mudah roboh, hancur kalau pondasinya tidak kuat. Tapi kalau seandainya pondasinya yang sudah kokoh, kita bangun apa saja itu insya Allah bisa. Kalau pondasinya kuat, semakin tinggi bangunan maka semakin harus lebih kuat pula pondasinya. Bangunan lantai 4 lantai tidak mungkin pondasinya untuk lantai 1 saja, karena itu tidak mampu untuk menahan. Nah, sebagai sebuah syariat yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, maka maqasid yang pertama dari ibadah solat itu adalah maqasid akadiyah. Dengan adanya ibadah solat, semakin kuat keyakinan kita dan semakin kokoh pondasi kita dalam beragama. Mari kita lihat poinnya. Yang pertama sekali, mewujudkan nilai-nilai tauhid. Melalui ibadah solat itu kita akan mewujudkan nilai-nilai tauhid. Unsur-unsur di mana kita selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua ucapan dan gerakan dalam solat itu mengandung makna iman dan tauhid. Ucapan yang ada dalam solat dan gerakan yang ada dalam solat, semua dari awal sampai akhir itu mengandung makna iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari awal sekali, niat. Jangan coba-coba rusak niat kita. Niat kita yang hanya khusus untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Sah tidak sah, apakah niat kita, apakah ibadah kita akan menjadi diterima atau tidak diterima, itu semua ditentukan oleh niat. Oleh karena itu, ketika kita berniat dalam solat kita untuk mengerjakan sebuah solat, niat itu sudah harus kita tujukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua ucapan, semua gerakan dalam ibadah solat kita mengandung makna iman, makna tauhid. Kita lihat dari segi ucapan umpamanya. Kata pertama yang terucap oleh kita saat kita memulai solat itu adalah takbiratul ihram. Itu kata pertama yang terucap. Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu mengharamkan. Berarti takbir yang kalau sudah terucap berarti haram untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sholat. Berbicara, makan, minum sudah tidak dibolehkan, karena takbir ihramnya sudah ada. Sama seperti haji, haji itu diawali dengan ihram, atau umrah diawali dengan ihram. Kalau ihram itu sudah dimulai, berarti semua yang boleh sebelumnya dan kalau menjadi larangan dalam haji maka sudah tidak boleh lagi untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena sudah ihram. Jadi takbiratul ihram, takbir yang menandai kita memulai solat. Apa saja solat yang kita lakukan mesti diawali dengan takbiratul ihramnya, takbir pertama. Nah, di situ apa yang kita ucapkan?
Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar itu kalau sudah terucap oleh lidah kita secara sadar, berarti itu adalah pernyataan hati yang jujur bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini hina, bahwa kita ini miskin, kita ini lemah. Yang kuat adalah Allah, yang kaya adalah Allah, yang besar adalah Dia, yang mulia adalah Dia. Semua yang maha-maha itu ada pada Allah. Maka ketika kita ucapkan kata Allahu Akbar, itu pernyataan secara sadar bahwa kita adalah hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita sedang menghadap Dia yang maha suci, Dia yang maha segalanya tadi, berarti kita akui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kata yang pertama. Di dalamnya ada kata iman, di dalamnya ada kata tauhid. Kenapa dulu iblis dimurkai oleh Allah? Karena dia merasa dia yang akbar. Takabur itu kan sama asal katanya dan akbar itu. Angkuh, sombong. Padahal yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Maka salah satu dari Asmaul Husna, nama Allah adalah Mutakabbir. Mutakabbir apa artinya? Sombong. Memang Dia yang pantas untuk berselendang sombong, itu hanya Allah yang pantas. Karena Dia punya kelebihan. Ketika dikatakan Allahu Akbar itu akar katanya sama. Maka Allah Maha Besar. Dan itulah kata yang pertama yang kita ucapkan. Dan diulang-ulang. Berapa kali kita ulang-ulang kata Allahu Akbar? Mau ruku, mau sujud, duduk di antara dua sujud, nanti mau berdiri kembali. Yang tidak pakai Allahu Akbar hanya ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Tapi selain itu Allahu Akbar. Dan satu lagi yang bukan pakai Allahu Akbar, ketika kita salam mengakhiri salat kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah takbir nanti ada iftitah. Apa yang kita ucapkan pada doa iftitah? Ada beragam doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang memang adalah statusnya sahih. Kalau memang statusnya sahih, berarti Nabi pernah membaca doa-doa iftitah itu. Dan bukan untuk dipertengkarkan atau diperselisihkan. Apakah kita mau membaca wajjahtu, wajhiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan beberapa bentuk doa-doa iftitah yang lain yang memang kalau seandainya datang dari hadis-hadis yang sahih, berarti boleh itu kita baca dalam solat kita. Kalau memang doa iftitah itu datang dari hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, benar-benar diucapkan dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya pada saat kita membaca doa iftitah itu, sesungguhnya di situ ada iman dan di situ ada tauhid. Kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan wajah saya kepada siapa? Lillazi fataras samawati wal ard, kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa selalu disebut langit dan bumi itu? Diciptakan langit dan bumi, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu memang makhluk Allah yang besar, yang tidak mungkin diciptakan oleh selain Allah. Langit berlapis-lapis dan langit itu tidak ada tiangnya. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, Allazi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, kalau melihat langit itu tapi tanpa tiang.
Bagaimana ceritanya langit yang sebegitu besar diciptakan oleh Allah tapi tidak ada tiangnya, berlapis-lapis pula, bertingkat-tingkat pula, sampai 7 lapis. Langit pertama tidak ada tiang, langit kedua tidak pula ada tiangnya, langit ketiga tak pula ada tiangnya. Jadi ketika disebutkan saya hadapkan wajah saya kepada Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Langit itu sesuatu yang besar, tapi Allah jauh lebih besar dari itu. Bumi itu kokoh kuat, tapi Allah jauh lebih kuat dari makhluk yang dia ciptakan. Dan tidak ada siapapun yang mampu untuk menciptakan itu. Itu salah satu dari doa iftitah. Kalau kita baca umpamanya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa saya sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Berapa jauhnya timur dan barat? Sekarang kita minta jauhkan kita dengan dosa kita. Pada saat kita menyebut jauhkan saya dari dosa kita, dari dosa saya, itu sesungguhnya kita sedang mengaku bahwa kita adalah orang yang banyak dosa. Kita sedang menyadari bahwa dosa kita yang banyak itu di hadapan kita ada yang Maha Pengampun, dan Dia siap untuk mengampuni sebesar apapun dosa kita. Hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa hamba itu sama banyaknya dengan buih di laut. Sekarang kita minta jauhkan. Ketika kita berdoa, itu saat dimana kita menghina diri kita. Itulah sebabnya doa tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Doa tidak boleh kita sampaikan kepada selain Allah. Jangan coba-coba berdoa kepada selain Allah. Kadang-kadang masih tersisa keyakinan-keyakinan animisme dan dinamisme pada masa dulu, terkadang sampai sekarang masih tersisa. Menganggap ada kekuatan-kekuatan gaib pada makhluk-makhluk yang punya kelebihan, atau sesuatu yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Itu semua makhluk Allah, dan itu semua tidak akan bisa mengabulkan doa kita. Kalau seandainya mau berdoa, memintalah hanya kepada Allah saja. Dalam hadis Nabi dikatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa mukhul ibadah, intisari dari semua ibadah kita ada pada doa. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intinya. Oleh karena itu, kalaupun kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, umrah berkali-kali, haji juga sudah sering, tapi pas giliran berdoa kepada selain Allah, syirik. Syirik itu bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan yang tadi. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu melakukan kesyirikan, ini Allah yang bilang kepada Rasulnya nih, kepada Nabi Muhammad SAW. Lain asyrakta, jika kamu melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluk. Niscaya amal-amal batal hanya karena kesyirikan. Jadi syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Bahkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau kita tidak menyatakan minta ampun kepada Allah dari dosa syirik, Allah tidak ampunkan begitu saja. Kalau dosa-dosa yang lain bisa terampuni, kadang dengan istighfar atau dengan berwudu, bisa terampuni dosa-dosa yang lain. Tetapi untuk syirik, nyatakan, ya Allah, saya telah berbuat syirik, mohon diampuni saya ya Allah.
Mesti itu. Itu maksud innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Maka berdoa kepada selain Allah masuk ke dalam kategori syirik. Dan solat kita, isi dari solat kita itu rata-rata isinya adalah doa. Kalau tidak doa, zikir. Maka solat itu sendiri secara bahasa artinya adalah doa. Dulu pernah kita sampaikan di awal slide ini. Kata solat itu sendiri makna bahasanya secara bahasa itu adalah doa. Karena memang isi dari solat kita itu semuanya adalah doa. Inilah mulai dari iftitah kita sudah berdoa, meminta kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang mengagungkan Allah dan kita sedang menghina diri kita sendiri. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita membesarkan yang selain Allah itu, dan kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Dia yang tidak pantas untuk kita menghinakan diri kita. Kita hanya pantas menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah iftitah ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu semua isinya adalah tauhid. Semua isinya adalah iman. Coba, Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pahami makna Bismillahirrahmanirrahim, itu saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu konsep hidup kita sukses dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman di situ? Kalau umpamanya diganti dengan Ar-Razzaq umpamanya, Bismillahirrazzaq Ar-Rahim. Ar-Razzaq itu hanya mewakili satu sifat saja, pemberi rezeki. Kalau kita ganti pula umpamanya Bismillahi Al-Ghafurur Rahim. Kata Al-Ghafur itu maha pengampun, dan itulah sifat yang ada pada kata Ghafur. Kalau kita ganti lagi mungkin dengan kata-kata yang lain, Bismillahit Tawwabir Rahim. Hanya satu sifat yang ada di situ. Tapi ketika disebutkan dengan Ar-Rahman, di dalam makna Ar-Rahman ada semua sifat-sifat yang tadi itu. Maka Ar-Rahman itu adalah min a'ammi ma'ani al-asma. Di antara sifat yang paling luas maknanya sifat Allah, sifat dan nama Allah yang paling luas maknanya Ar-Rahman. Dan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran selain lafaz Allah, Ar-Rahman. Yang paling banyak, yang pertama banyak tentu saja adalah Allah itu sendiri, itu lafzul jalalah. Al-Ismul A'zam itu Allah. Tidak boleh siapapun diberi dengan nama Allah. Hanya untuk Allah saja, itu Ismul A'zam. Dan yang terbanyak kedua setelah lafaz jalalah dalam Quran dan hadis itu adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah saja ada 2 kali diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Dan ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Allah lebih memilih namanya dengan menyebut Ar-Rahman karena di dalam Ar-Rahman itu masuk semua sifat-sifat kebaikan. Apakah ketika Allah memberi kita rezeki bukan bagian dari Rahmannya? Bagian dari Rahman. Ketika Allah mengampuni kita dari dosa-dosa kita, bukan itu bagian dari Rahman, kasih sayangnya Allah? Ketika Allah berikan kita kehidupan, bukankah itu bagian dari kasih sayang Allah?
Ketika kita buka usaha, sukses, lancar usaha kita, bukan itu bagian dari nikmat yang Allah berikan, bagian dari kasih sayang Allah. Jadi tidak bisa diganti, tidak bisa diganti sama sekali. Dan itu pula yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Selesai kita iftitah, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas apakah Bismillah jahar tidak jahar, itu soal fikihnya. Tapi adanya Bismillahirrahmanirrahim itu menandakan kita sedang menyebut nama Allah yang mulia, dan kita sedang ingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Fatihah itu dalam bentuk bacaan. Kalau kita coba lihat dalam bentuk gerakan umpamanya, sujud, ruku, doa dan lain sebagainya. Sujud itu saat dimana kita paling dekat dengan Rabb kita, berdasarkan kepada hadis Nabi. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hambaku paling dekat denganku itu pada saat dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Jadi kalau kita sujud itu, kita sedang meletakkan sesuatu yang kita anggap paling mulia, kita letakkan dan posisinya lebih rendah dari telapak kaki kita sendiri, atau setidaknya sejajar. Muka ini yang paling mulia nih. Dan inilah kalau untuk mengenali seseorang melalui wajah, melalui muka. Maka kalau seandainya terjadi kejahatan-kejahatan, kadang yang dilukis apa? Ada pula ilmunya, itu ilmu melukis wajah. Kira-kira wajahnya begini. Bukan tangan, bukan kaki, enggak, wajah. Dan itu yang paling mulia. Sekarang kita letakkan ia pada posisi yang lebih rendah dari telapak kaki atau sama dengan telapak kaki kita. Maka kata Allah, kata Rasul dalam hadis tadi, hambaku paling dekat denganku itu adalah pada saat, hamba Allah paling dekat dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa pada saat sujud. Kenapa iblis keluar dari surganya Allah? Karena menolak perintah sujud. Perintah Allah sujud itu bukan kepada Allah. Ini ujian ketakaburan iblis yang ada pada dirinya ketika itu. Diminta sujud kepada Adam alaihissalam. Tetapi satu kali saja perintah sujud yang ditinggalkan oleh iblis, laknatullahi alaih. Apa hukumnya? Keluar dari surga. Sekali saja yang ditinggalkannya sujud itu. Hari ini berapa kali sujud ditinggalkan oleh mereka-mereka yang tercatat sebagai muslim? Atau kadang sujud kapan sempat saja. Kalaulah iblis keluar dari surga karena meninggalkan satu kali perintah sujud, lalu yang berkali-kali, surga mana yang mau diharapkan? Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang berharga. Ketika kita sholat, berarti kita berada pada posisi di mana saat kita sujud itu kita paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Rabb kita. Coba nanti saat sujud berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Khusyuk dalam doa itu, baca dan hayati isinya, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya muqallibal qulub. Nabi saja, seperti yang ada pada riwayat yang datang dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasul mengulang-ulang doa itu. Rasul kan, ya muqallibal qulub, wahai yang menguasai hati. Muqallibal qulub itu yang membolak-balikkan hati, karena qulubul insan itu baina asabi'ir rahman. Hati manusia itu berada dalam genggaman jari jemarinya Allah. Dalam genggaman Allah. Allah mau putar balik kemana? Pagi kadang suka sama seseorang, sore bisa benci.
Sore begitu suka sama seseorang, dipuji-pujinya kebaikannya, besok tiba-tiba benci. Memang Allah yang menguasai hati kita. Pagi taat, kadang sore jadi pendosa. Ketika bersama-sama begitu taatnya, ketika sendiri menjadi pendosa. Sehingga kalau kita doakan, ya muqallibal qulub, saat sujud coba dibaca doa itu, ya Allah yang menguasai hati, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya dalam ketaatan, dalam iman, dalam agamamu. Jangan palingkan hati saya kepada selain mentaatimu. Dan itu dianjurkan oleh agama. Dan ketika kita membaca itu, berarti kita sedang dekat dengan Allah kita. Nah, sujud, ruku. Sujud, ruku itu kerja-kerja yang hanya boleh untuk Allah. Bolehkah kita sujud kepada manusia? Tidak. Kata Rasul apa? Kalaulah boleh sujud kepada manusia, niscaya akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh. Bolehkah sujud kepada orang tua? Seorang anak yang begitu ingin menunjukkan baktinya, tapi sujud kepada orang tua, boleh? Tidak boleh. Kalau mau tunjukkan bakti, jangan tunjukkan bakti dengan mendurhakai Allah. Tidak diterima bakti kita itu nanti. Karena sujud hanya hak Allah. Yang lain tidak boleh mendapatkan sujud itu. Ruku, sujud itu amal-amal yang hanya boleh untuk Allah. Kalau kita tengok kerajaan-kerajaan masa dahulu, bagaimana rakyat terhadap rajanya? Tunduk, merangkak, sujud. Bahkan kalau mundur aja tidak boleh punggung yang dinampak, harus mundur sambil. Kenapa itu yang disuruhnya? Karena memang itu bentuk dari pemujaan. Jadi bentuk dari penghormatan kepada seseorang, dan cara itulah maka raja itu minta diperlakukan seperti itu. Padahal ketika datang Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, sujud dan ruku hanyalah milik Allah. Diaturlah solat kita, di dalamnya ada ruku dan di dalamnya ada sujud, karena solat itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan begitu seterusnya. Jadi ikhwati fillah, pada poin pertama ini mewujudkan nilai-nilai tauhid melalui ibadah solat. Kalau benar-benar kita mengerjakan ibadah solat secara baik, terwujudlah nilai-nilai tauhid. Dan kalau nilai tauhid sudah tertanam dalam hati kita, yakinlah apa yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti terrealisasi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kapan kita bisa terhindar dari yang keji dan mungkar? Kalau kita sudah agungkan Allah, kalau kita sudah muliakan Allah, kalau kita sudah bertauhid secara baik. Tapi kalau seandainya pengagungan kita kurang kepada Allah, bahkan ada orang yang lebih mengagungkan dirinya sendiri, berarti dia akan terjebak pada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengungkapkan, setiap kali seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, berarti pada saat itu dia sedang takabbur. Jadi setiap kali hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti pada saat itu dia sedang sombong dan angkuh. Dari sisi mana? Lupa dia kalau dia lemah, lupa dia kalau dia butuh kepada Allah, lupa dia kalau dia bernapas itu Allah yang masih memberikan, lupa dia dengan semua bentuk kelemahan dirinya, maka dia bermaksiat sama Allah. Tapi dengan adanya ibadah solat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin kokoh tauhid kita, insya Allah. Dengan keyakinan yang mendalam seperti itu, ingat terus kebesaran Allah.
saat kita berbuat maksiat Allah bisa mewafatkan kita. Saat kita berbuat maksiat, saat kaki melangkahkan fisiknya ke tempat dosa, ke tempat maksiat, Allah bisa mematikan kita saat itu. Sebagaimana Allah bisa mematikan kita saat kita beramal saleh. Maka ada orang yang wafat saat sujud, ada orang yang wafat sedang baca Quran. Tapi di satu sisi ada orang yang wafat saat mabuk-mabukan, ada yang wafat sedang gembira-gembira bersama perempuan di hotel dan lain sebagainya. Allah semua yang mengatur. Oleh karena itu ibadah solat poin pertama sekali adalah mewujudkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman kita kepada Allah. Sedangkan yang kedua itu mengikut penjelasan yang di atas, dan ibadah solat mendekatkan diri kita kepada Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang muhsinin. Orang-orang yang solat, orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka rahmat Allah akan dekat dengan kita. Maka solat berarti akan selalu membuahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, solat. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, solat. Ingin mendapatkan keampunan Allah, solat. Ingin mendapatkan apa saja dari Allah adalah dengan cara salat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sekarang pada poin yang ketiga, waktu Isya sudah masuk, kita akan akhiri dengan poin yang ketiga ini, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Rasul. Bukankah Rasul itu untuk kita taati? Salah satu dari cara menunjukkan ketaatan itu adalah dengan melaksanakan perintah. Sekarang ada sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Setiap kali kita ruku, kita sujud, berarti kita sedang mentaati Rasul kita. Setiap kali kita dalam gerakan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sampai assalamualaikum, assalamualaikum, dan apa yang kita baca itu sesungguhnya kita sedang mentaati Rasul kita. Itulah sebabnya dalam semua ibadah kita, wabil khusus dalam masalah solat, kita tidak boleh membuat-buat cara selain dari yang diajarkan oleh Rasul kita. Karena dia yang kita taati. Kalau seandainya kita buat-buat sesuatu yang tidak ada dasarnya, orang Syiah umpamanya, itu salamnya tidak dengan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tepuk paha 3 kali. Kalau kita melakukan sesuatu yang bukan ada dasarnya dalam beragama, berarti siapa yang sedang kita taati? Tidak jelas siapa yang kita taati. Tengok hadisnya tidak ada, tengok Qurannya tidak ada. Sementara kita beribadah, siapa yang kita taati? Padahal semua bentuk ibadah kita sedang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani tidak kita memulai solat tidak dengan takbiratul ihram? Berani enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena Rasul enggak membolehkan. Berani enggak kita sholat tanpa wudu? Pasti enggak berani. Kenapa demikian? Karena Rasul kita enggak membolehkan. Enggak sah sholat kalau enggak berwudu dulu katanya. Maka pergilah kita berwudu. Kita pergi berwudu itu kita sedang mentaati dia. Maka dinilailah semuanya dengan pahala, kebaikan-kebaikan numpuk terus tambah panjang catatan pahala kita. Oleh karena itu, niatkanlah segala-galanya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, betapa indahnya kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, sesungguhnya kita sedang mentaati Rasul kita. Baik kita sedang berdiri, maupun sedang ruku, maupun sedang duduk, kita sedang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat taat itulah yang harus selalu kita bangun terus, kita jaga terus dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Kita hanya bicarakan satu slide. Nanti insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk pada al-maqasidur ruhiyah, maqasid yang membangun jiwa, mental dan spiritual.
Solat akan membangun jiwa, mental dan spiritual kita. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk bermajelis, dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, sebuah majelis yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.